Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke sesi plenari. Tadi setelah kita mendengarkan sambutan dari Bapak PJ Gubernur dan sekaligus membuka acara, saya mengundang sekali lagi ya para panelis kita untuk kembali hadir ke panggung kita. Dari Bapak Saiful Munadir, selaku Deputi Institutional Banking and Government Relationship BSI Regional Aceh, kemudian perwakilan dari Bank Aceh Syariah, juga kami mengundang Ibu Rosti Maidar, SEMSI, ya, selaku Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan juga Wakil Sekretaris KNPI Aceh, Bapak Gilbran Dais MSI. Ya, kita kembali lagi ke sesi plenary ini. Tentu saja kita punya waktu yang terbatas ya Bapak Ibu, karena mengingat ya waktu break salat sebentar lagi. Jadi langsung saja kami mohon kesediaan dari Bapak Saiful Musadir ya untuk memaparkan presentasinya ya dengan topik strategi efektif dalam menarik investasi dan pendanaan untuk pengembangan usaha. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Cek, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu PLH Kepala DPD Provinsi Aceh, Ibu Friana, kemudian General Manager Amanah Ibu Rika Fatimah Syam, para pimpinan SKPA yang hadir, para ketua organisasi kepemudaan dan kewirausahaan, para wirausaha muda, dan seluruh Bapak Ibu para undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari PT Bank Syariah Indonesia pada siang hari ini. Dapat kami sampaikan bahwa Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank milik pemerintah, di mana kami hadir pada 1 Februari tahun 2021 sebagai bank syariah dalam rangka untuk menjawab sebuah tantangan di mana kita mengetahui Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim yang jumlahnya mencapai 240 juta jiwa, maka kehadiran sebuah bank syariah besar sudah merupakan suatu kebutuhan dalam rangka untuk menjawab kebutuhan para masyarakat Indonesia maupun masyarakat global, terutama untuk Provinsi Aceh, di mana kita telah menerapkan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kami terus mengambil peran penting dalam ikut serta untuk memberdayakan atau berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi terutama di Provinsi Aceh. Sampai dengan tahun 2023, kalau kita lihat bahwa baik dari sisi aset maupun dari sisi pembiayaan maupun pendanaan terus bertumbuh, di mana saat ini Bank Syariah Indonesia di Aceh secara nasional Bank Syariah Indonesia hari ini sudah menduduki peringkat ke-6 dari sisi aset. Dan alhamdulillah di tahun 2003 yang lalu Bank Syariah Indonesia juga sudah tercatat sebagai top 10 Global Islamic Bank sebagai bank syariah pada peringkat 10 secara nasional. Dalam konteks Aceh, di mana saat ini kita telah menerapkan sistem keuangan syariah secara penuh, tentu keberadaan Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu penguat untuk memberikan keyakinan terutama kepada para investor bahwa hari ini bank syariah itu telah mampu untuk memberikan pelayanan baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi pembiayaan maupun pelayanan lainnya
tidak kalah dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang ada secara nasional. Walaupun hari ini kita tidak ada bank konvensional lagi di Aceh, insya Allah kami perbankan syariah ya, baik BSI, Bank Aceh maupun bank-bank yang lain yang ada di Aceh, insya Allah akan siap ya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku bisnis, terutama pengusaha muda yang hari ini terus bergerak tumbuh dan terus diberikan peluang dan ruang untuk dapat berkontribusi dalam rangka pertumbuhan ekonomi Aceh. Kalau kita lihat dari sisi jaringan kami yang ada di Aceh, hari ini kami memiliki 160 outlet yang tersebar di 23 kabupaten kota di seluruh Aceh, dan kami hampir berada di setiap kabupaten, di setiap kecamatan yang ada di Aceh, yang didukung oleh 3.303 karyawan, baik dari jajaran marketing, jajaran support yang siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh, terutama pengusaha muda yang tentunya nanti membutuhkan layanan dari perbankan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bila dilihat dari sisi pembiayaan itu sendiri, alhamdulillah selama 3 tahun berturut-turut Bank Syariah Indonesia selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Di mana tahun 2021 terutama untuk pembiayaan KUR saja, kita sudah mencapai angka hari ini untuk KUR dengan target 3,1 triliun di 2024. Realisasinya sudah mencapai 3,6 triliun lebih gitu ya, yang sudah kita salurkan. Kemudian kontribusi terhadap UMKM pun hari ini Bank Syariah Indonesia sudah lebih 43% pembiayaan kita adalah pembiayaan UMKM. Jadi untuk UMKM ini tentu pembiayaan yang bersifat produktif dalam rangka untuk menumbuh kembangkan sektor usaha, meliputi semua sektor ya, yang tadi Pak PJ Gubernur juga sudah memaparkan. Kalau kita lihat dari segmen pembiayaan yang kami salurkan, kami juga telah berkontribusi baik itu dari segmen perdagangan umum, pertanian, pengolahan, dan hampir semua sektor usaha yang ada di Aceh, BSI sudah hadir di sana. Nah, untuk kedepannya tentunya dengan fasilitas yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia hari ini, kalau kita lihat baik dari sisi pendanaan, kami telah memiliki fasilitas produk yang cukup lengkap, dan hampir seluruh produk yang ada di Konven hari ini sudah ada di Bank Syariah Indonesia. Ya, untuk fasilitas pendanaan, katakanlah misalnya tabungan, giro, deposito, kemudian fasilitas e-banking, ya, dan juga yang terakhir yang kami lagi promosikan hari ini adalah migrasi mobile banking ke Beyond. Merupakan fasilitas terbaru dari Bank Syariah Indonesia dalam rangka untuk mempermudah layanan digitalisasi bagi seluruh nasabah yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dari sisi pembiayaan sendiri, kami memiliki program berjenjang, mulai dari program inkubasi, di mana untuk pengusaha-pengusaha muda yang mungkin usahanya baru dirintis ya, belum bankable, belum visible, itu bisa memasuki pada program inkubasi yang ada di Bank Syariah Indonesia. Nah, hari ini kami sudah memiliki sebuah UMKM Center yang ada di Jalan Sudirman, di mana UMKM Center itu merupakan salah satu fasilitas yang kita siapkan untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha muda dalam rangka untuk nantinya bisa berhubungan dengan bank dalam rangka pembiayaan produktif. Jadi kita awali dulu dengan mekanisme pelatihan, kemudian pembiayaan melalui program-program seperti misalnya kami sudah melaksanakan beberapa program desa binaan. Ini cocok sekali dengan apa yang dilakukan oleh Amanah gitu ya. Kami punya program desa binaan mulai dari desa binaan Bandeng di Menasa Asan, kemudian ada desa binaan Kopi di Benar Meriah, kemudian ada desa binaan Nilam ya di Long. Kemudian juga sebentar lagi kami akan meluncing desa binaan Bawang Merah di PD dan juga desa binaan wisata di Sabang. Ini hampir beririsan juga dengan program yang dilaksanakan oleh Amanah, dan tentunya program-program ini adalah melibatkan anak-anak muda ya yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan program-program tersebut. Kemudian apabila sudah memasuki masa
naik kelas ke usaha yang visible, tentu nanti akan kami fasilitasi dengan pembiayaan mikroprogram ya, yang hari ini mungkin Bapak Ibu mendengar ada yang namanya kredit usaha rakyat. Alhamdulillah kredit usaha rakyat setiap tahun terus meningkat plafonnya, kuotanya terus meningkat mulai dari 1,6 di 2001, kemudian 2,4 di 2002, kemudian 3 triliun di 2003, dan di tahun 2004 ini kita memiliki kuota 3,1 triliun yang penyerapannya sudah melampaui 100%. Kemudian naik kelas lagi bisa ke komersil dan seterusnya bisa ke korporasi dan disesuaikan tentunya dengan kapasitas usaha yang dijalankan. Nah, terkait dengan fasilitas yang kami siapkan ini, Bapak Ibu, teman-teman pengusaha muda, tentunya dapat berhubungan dengan setiap outlet yang tersebar di seluruh Aceh tadi, yang 160 outlet, dan ini akan sangat mempermudah bagi Bapak Ibu dan pengusaha muda yang ada di Aceh. Terakhir dapat kami informasikan juga hari ini untuk mempermudah akses keuangan, mempermudah akses informasi ke bank, kami memiliki hampir 18.000 agen BSI, dan ini merupakan perpanjangan tangan dari Bank Syariah Indonesia untuk mempermudah Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh BSI dan bagaimana cara mengaksesnya. Dan yang terakhir barangkali, selain dari pembiayaan program yang kami sampaikan tadi, kami juga memiliki yang namanya pembiayaan SME ya, Small Medium Enterprise, dan juga memiliki pembiayaan besar seperti wholesale. Nah, untuk program yang nantinya akan dilaksanakan oleh Proyek Amanah ini, insya Allah Bank Syariah Indonesia siap berkolaborasi ya, termasuk untuk ikut serta dalam pendampingan maupun pelatihan yang selama ini kita sudah siapkan dan sudah kita laksanakan, termasuk program-program yang ada di BSI. Seperti tahun ini kita melaksanakan yang namanya BSI Aceh Muslimpreneur. Ini juga dalam rangka untuk bagaimana menampung anak-anak muda yang baru memiliki ide usaha atau sudah memiliki usaha tetapi mungkin masa usahanya masih di bawah 6 bulan ya, itu nanti bisa kita ajak berkolaborasi dengan mengikuti program-program yang ada di BSI. Mungkin demikian sebagai pemaparan awal, mungkin nanti bisa dilanjutkan pada Sita jawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian untuk pemaparan dari BSI tadi. Setelah mendengarkan dari BSI, tentu saja kita juga ingin mendengarkan dari Bank Aceh nih. Kira-kira ada tidak pendekatan dan inovasi yang dilakukan Bank Aceh, terutama untuk memperkuat ekosistem bisnis di Aceh, khususnya untuk anak-anak muda yang hari ini hadir di forum ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, Ibu Moderator, kemudian para pimpinan SKPA, kemudian juga GM Amanah dan bapak-bapak, ibu-ibu pelaku UMKM yang telah berhadir tempat berbahagia ini. Hari ini saya diamanahkan oleh perusahaan khusus dari Bapak Dirut untuk mewakili dan beliau menyampaikan permohon maaf karena hari ini sedang ada rapat kerja seluruh pimpinan yang dilaksanakan di Hotel Padi. Jadi beliau berhalangan hadir. Sekali lagi beliau mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Perkenalkan, nama saya Almasih. Saya bertugas di kantor cabang utama di bagian pembiayaan. Jadi pada hari ini sangat berterima kasih juga telah bisa berhadir di tempat berbahagia ini, karena sebelum-sebelumnya juga kita Bank Aceh sangat sering menghadiri acara-acara seperti ini, sering menjadi penyemangat sharing-sharing terhadap UMKM yang sering dilaksanakan khususnya di Kota Banda Aceh. Dan kita sangat senang belakangan ini pengusaha-pengusaha ini adalah anak-anak muda, dan mungkin salah satunya juga mungkin saya juga praktisi UMKM juga memiliki beberapa usaha yang mungkin matching dengan teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke topik utama kita, peran Bank Aceh ya.
Jadi sedikit kami sampaikan bahwa Bank Aceh memiliki peran penting terhadap UMKM. Sekarang Bank Aceh memiliki portofolio 2,7 triliun untuk UMKM, yang sebelumnya tahun 2023 itu sebesar 2,4 triliun untuk menyumbang untuk pengembangan UMKM. Jadi sekarang growth tambah besar lagi. Dan untuk program pemerintah sendiri juga kita ada KUR juga sama seperti BSI yang kotanya itu diberikan sebesar 1,5 triliun. Nah, mungkin BSI lebih besar, ruang lingkupnya lebih besar 3,1 triliun karena kita juga baru mulai kembali di tahun 2022 kita diberikan kota sebesar 750 miliar. Di tahun 2024 kita dapat 2 kali lipat 1,5 triliun dan itu hampir kita habiskan, mungkin di Desember ini sudah habis. Jadi kami Bank Aceh sangat berharap dana-dana seperti KUR ini, dana-dana murah ini yang bersubsidi pemerintah ini sangat diuntungkan bagi pelaku UMKM. Jadi kalau tidak dimanfaatkan ini sangat disayangkan. Baik yang pelaku usaha yang mulai dari kecil, ya, mungkin fasilitasnya itu ada super mikro, ada mikro, ada kecil. Nah itu bertahap. Semuanya memungkinkan untuk mendapatkan fasilitas yang bersubsidi pemerintah yang sangat murah. Jadi sangat sayang bagi pelaku-pelaku UMKM yang tidak bisa akses pembiayaan yang murah ini. Jadi Bank Aceh juga sekarang konsen terhadap pembiayaan UMKM maupun non UMKM yang berbasis syariah, dan ini sangat penting bagi pelaku UMKM yang masih muda. Jadi kita tidak hanya berusaha tapi juga kita berusaha secara syariah. Jangan ada unsur batil di dalamnya, seperti Al-Qur'an bilang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertransaksilah, berjual belilah kamu dengan cara yang tidak batil, yaitu dengan jalan saling suka di antara kamu. Yang batil mana? Tadlis, penipuan, jangan ada. Jadi judi, termasuk kan banyak nih sekarang anak-anak muda malam game online dapat penghasilan juga. Jadi itu sangat kita hindari. Artinya kita berusaha tapi berusaha secara syariah. Jangan juga kita dibuka keran, ini kan sekarang kita digital, semuanya memungkinkan, semuanya sangat memberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita juga harus lihat juga usaha yang kita jalankan. Nah, mungkin untuk Bank Aceh sendiri ini sangat konsen, merupakan memberikan pembiayaan itu tetap harus dengan sistem yang betul-betul harus syariah. Nah, itu juga sangat kita perhatikan pada saat sekarang. Nah, mungkin itu saja sementara. Nanti apabila ada pertanyaan kita akan coba jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjutkan ya dengan pembicara yang ketiga, yaitu Kepala UPTD Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Aceh, yaitu Ibu Rosti Maidar SEMSI. Beliau akan menjelaskan ya kira-kira peluang seperti apa serta tantangan apa ya dalam investasi di sektor ekonomi kreatif yang ada di Aceh. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, kemudian para pelaku usaha yang berhadir di sini, kemudian ada bapak-bapak dari Dinas Perhubungan, rekan mitra kerja kami dari BSI, kemudian yang saya banggakan para pelaku usaha yang juga ada sebagian menjadi bagian dari kegiatan inkubator bisnis kita yang sudah jalan. Ada UMKM apa tadi namanya ya, Sate Kerang Kadijah ya. Jadi kalau tadi Bapak PJ Gubernur menginformasikan bahwa peran pemerintah tadi adalah
dengan membuat atau melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis, maka itu sedang kita laksanakan, dan insya Allah beberapa hari lagi finalnya kita akan mempertemukan pelaku usaha dengan pelaku atau para kemarin bayar-bayar yang sudah kita siapkan. Nah, sebelumnya saya akan menginformasikan sedikit tentang Dinas Koperasi UKM Aceh yang merupakan memiliki tugas pengembangan penguatan dari UMKM, khususnya pada UPTD Plut KUMKM, yaitu unit teknis yang memberikan pelayanan pendampingan pemberdayaan kepada pelaku usaha koperasi usaha mikro kecil menengah dengan orientasi yaitu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing dari UMKM itu sendiri. Nah, adapun lingkup pendampingan yang kami lakukan adalah bagian-bagian dari yang memang menjadi permasalahan di UMKM itu sendiri, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kelembagaan, kemudian ini terkait dengan legalitas ya, penguatan struktur organisasi usaha, haki, halal. Nah, ini kami dari Dinas Koperasi UKM Aceh memberikan pendampingan, memfasilitasi para pelaku usaha sampai dengan mereka bisa mendapatkan haki atau halal, tergantung produk yang mereka miliki. Kemudian meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi UKM. Artinya kami memberikan pelatihan, sosialisasi dalam rangka penguatan kompetensi dari pelaku usaha itu sendiri. Nah, kemudian bagian lingkup pendampingan berikutnya adalah peningkatan produktivitas dan daya saing usaha koperasi UKM. Ini tadi yaitu bagaimana cara memberikan memfasilitasi sertifikasi PIRT, halal dan tentang standar produksi yang aman. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya meningkatkan akses koperasi UMKM pada berbagai sumber pendanaan yang tidak mengikat. Nah, ini tentunya berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bapak dari BSI, Bank Aceh, pihak perbankan ya. Artinya di sini tugas kami yaitu memberikan memfasilitasi para pelaku UMKM ini bagaimana cara yang paling kecilnya adalah membuat laporan keuangan itu yang benar, sehingga pihak perbankan akan percaya terhadap usaha yang Bapak Ibu miliki, sehingga terjalin mitra kerja yaitu mitra pembiayaan dengan perbankan. Nah, seperti itu. Kemudian memanfaatkan teknologi dan informasi. Kita juga memberikan memfasilitasi para pelaku usaha bagaimana cara untuk menggunakan ilmu teknologi dengan sekarang ada TikTok yang sangat efektif untuk melakukan penjualan, tidak lagi dengan door to door atau membuka kios atau toko seperti itu. Kita harus sudah bisa berpikir di era 4.0 ini, maka kita harus banyak-banyak membuka wawasan, mencari informasi untuk keberlangsungan usaha kita menjadi lebih baik. Nah, kemudian meluaskan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga. Nah, itu juga bagian dari tugas-tugas kami, mempertemukan antara para pelaku usaha dengan misalnya dengan pihak BPOM, kemudian dengan Dinas Pariwisata misalnya untuk mengikutkan event-event yang sering dilakukan oleh Dinas Pariwisata, melihat pelaku usaha yang memang pantas untuk diikutkan. Nah, inilah tugas-tugas dari Dinas Koperasi UKM Aceh khususnya pada UPTD Plut, di mana di sana juga ada konsultan yang akan memberikan pendampingan ini, yang mereka juga sudah dibekali dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa para pelaku usaha di sini walaupun memang sudah ada sebagian yang aktif dalam rangka pengembangan usahanya hadir atau datang berkonsultasi di UPTD Plut KUMKM. Nah, teruslah berusaha. Kami ada di UPTD Plut KUMKM untuk mencari solusi dalam rangka pengembangan usaha Bapak Ibu semua. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan
hubungan wirausaha dan peluang pengembangan ekonomi kreatif. Di sini kita bisa berbicara tentang pengembangan ekonomi kreatif, berarti di sini kita berbicara tentang motor penggerak dari ekonomi kreatif itu sendiri, yaitu para pelaku usaha atau sering kita sebutkan dengan UMKM atau wirausaha. Menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yang dikatakan wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, peluang ekonomi kreatif. Aceh merupakan daerah yang sangat kaya dengan budaya. Nah, kita bisa melihat, kita bisa aktif, kita bisa melihat peluang dari warisan budaya, tari sedati misalnya, tari saman, kemudian acara pesiju, itu kan hal-hal yang memang menjadi warisan budaya kita. Bagaimana cara kita mengemas ini semua menjadi lebih inovatif sehingga bisa bernilai jual yang lebih tinggi. Dengan ilmu yang kita miliki saat ini, tentu pelaku usaha lebih hebat ya daripada pelaku usaha zaman dulu. Nah, berkreasilah kemudian ciptakanlah hal-hal inovasi yang dapat membuat hal lama menjadi baru ya. Kemudian destinasi wisata, melihat peluang melalui destinasi wisata. Di sini ada Lampu misalnya, Pantai Lampu, kemudian ada Sabang dengan terumbu karangnya. Nah, disinilah kita selipkan, kita combine dengan pelaku usaha yang kreatif, misalnya dengan adanya kue kara yang dikemas dengan packaging yang baik, sehingga akan mendatangkan keuntungan baik bagi pelaku usaha sendiri, tapi juga akan mendatangkan turis baik lokal maupun luar yang melihat berbagai macam inovasi dari kita di Aceh ini. Nah, kemudian ragam tradisi, ada pesijuk yang tadi megang, kenduri, ini semua bisa kita kemas menjadi lebih baik dengan inovasi yang kita ciptakan lebih baik tentunya. Kemudian komoditi unggulan seperti kopi, pala, dan cengkeh, sangat banyak ya yang bisa kita kelola menjadi lebih baik, lebih keren, sehingga seolah-olah ini barang baru, padahal kita kemas menjadi barang yang lama tetapi dengan kemasan yang baru, tampilan yang baru yang lebih menarik, sehingga menarik perhatian orang terhadap daerah kita. Kemudian syariat Islam, mungkin kita merasa atau sebagian orang merasa dengan adanya syariat Islam ini membuat keterbatasan. Padahal jika kita pintar melihat peluang, ini semua merupakan peluang besar bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik dengan keadaan kita, dengan daerah kita yang mengedepankan syariat Islam. Nah, aspek ini merupakan peluang utama dalam pengembangan ekonomi kreatif yang dapat diwujudkan oleh wirausaha. Seperti itu. Kemudian di balik peluang ini tentunya ada tantangan wirausaha dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, tantangannya adalah sumber daya manusia. Kadang-kadang kami dari pihak pemerintah sudah mensosialisasikan agar para pelaku usaha jangan stuck di tempat, tapi marilah mengembangkan diri dengan mencari informasi di mana yang bisa kalian dapatkan untuk pengembangan usaha. Nah, kami dari UPT Dikbud KUMKM tidak pernah berhenti, terus melakukan pelatihan, kemudian sosialisasi dalam rangka penguatan pengembangan pelaku usaha di Aceh. Kemudian tantangan berikutnya adalah teknologi yang masih keterbatasan penggunaan teknologi. Para pelaku usaha masih menggunakan teknologi lama, misalnya tradisional, sementara di sekarang ini sudah ada alat atau mesin untuk mengaduk katakanlah pembuatan kue misalnya, tapi karena keterbatasan tidak mampu untuk mengaplikasikannya dan masih kurang informasi untuk itu. Kemudian masalah pembiayaan, ini kadang-kadang pelaku usaha masih belum mampu melihat peluang yang baik, kemudian sehingga tidak dapat mencapai atau sampai kepada bapak-bapak perbankan, sehingga perusahaannya atau usaha yang dimilikinya itu belum dipercaya untuk diberikan bantuan perkreditan misalnya ya Pak.
Kemudian inilah peluang dan tantangannya, itu kalau para pelaku usaha atau para pelaku ekonomi kreatif di sini bisa menciptakan inovasi dari hal-hal yang memang sudah tersedia di bumi Aceh ini, insya Allah kita akan bisa mendatangkan turis baik lokal maupun luar yang bisa kita tawarkan segala hal yang bisa kita inovasikan menjadi lebih baik, menjadi kita bisa memperkenalkan kembali Aceh menjadi lebih baik. Nah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah Aceh memiliki potensi dan peluang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif seperti keragaman budaya, tradisi, kekhususan keagamaan, komoditi unggulan, serta destinasi wisata. Namun tantangan peluang dan investasi membangun kewirausahaan ekonomi kreatif ini merupakan kerja lintas sektor. Artinya walaupun kami sudah dengan semangatnya ini memberikan semangat pada para pelaku usaha ini, kalau dari Bapak Ibu sendiri tidak juga ada penguatan, tentunya ini tidak akan pernah berhasil. Nah, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah kita semua harus bersinergi untuk ini, dan dukungan kebijakan yang tepat akan menjadi katalisator utama untuk menarik investasi di sektor ekonomi kreatif di Aceh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti ada dialog yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Rosti Maidar tadi. Dan tentu saja last but not least ya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Wakil Sekretaris KNPI Aceh, Bapak Gilbran Dais MSI, begitu ya Bapak, untuk menjelaskan ya kira-kira bagaimana upaya yang bisa dikembangkan ya untuk mendorong kewirausahaan pemuda melalui digitalisasi dan inovasi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dinas DPM TSP yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan hari ini di ruangan ini untuk menyelesaikan acara dan kegiatan kita hari ini. Mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan digitalisasi dan inovasi. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan sesuatu tergerak dari apa yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur Aceh tadi. Teman-teman, ada satu petikan yang saya sering diskusikan dengan teman-teman saya, dengan sahabat saya, yaitu Aceh telah kehilangan banyak hal di masa lalu, seharusnya kita tidak kehilangan banyak hal lagi di masa depan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk menjemput Aceh di masa depan, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang kita impikan. Kita sudah berkorban banyak hal, orang tua saya meninggal ketika konflik, jenazahnya belum ketemu sampai hari ini, dan begitu banyak teman-teman saya juga yang mungkin merasakan hal yang sama. Jadi tugas kita hari ini adalah bagaimana kita menciptakan Aceh yang lebih baik dengan cara kita masing-masing. Mungkin izin Bapak Ibu saya berdiri sebentar, materi saya tidak banyak, semoga bisa dinikmati bersama sebagai sebuah ilmu dan sebagai sebuah bentuk sharing kepada teman-teman dari saya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang digitalisasi dan inovasi, kita itu membahas tentang pertemuan-pertemuan tapi tidak bertatapan. Ya, betul. Ibu-ibu belanja di marketplace, di Shopee, itu ibu bertemu nggak dengan penjualnya? Nggak. Terus kenapa ibu mau beli barangnya? Ibu nggak pegang kualitas barangnya, ibu nggak tahu siapa penjualnya, tapi ibu dan bapak mau beli barangnya. Kira-kira itu kenapa? Kenapa? Karena bagus, promosinya bagus. Karena apa? Apakah promosi penyebab utama kita membeli satu barang? Kepercayaan. Kepercayaan menjadi dasar untuk kita memulai bisnis di era digitalisasi. Kalau orang nggak percaya sama kita, orang nggak akan beli produk kita. Itu kenapa penting sekali branding produk di dalam dunia digitalisasi dan inovasi produk ke depan. Selanjutnya, nah di pasar digital kita nggak pernah bertemu antara penjual dan pembeli seperti yang saya sampaikan. Jadi yang mendorong proses transaksi terjadi itu hanya karena satu kata, belief. Ada kepercayaan antara si penjual untuk membeli, untuk menjual produk kepada si pembeli, dan si pembeli juga punya trust yang sama kepada penjual bahwasanya ini produk memang bagus dan layak untuk dibeli. Benar ya? Oke, selanjutnya. Nah, kenapa kepercayaan itu penting? Karena itu yang mendorong kita untuk menjual produk seperti saya sampaikan. Ada 3 hal yang menurut saya perlu diperhatikan ketika kita masuk ke pasar digital. Pertama adalah branding produk.
Ibu-ibu harus punya logo yang bagus, ibu-ibu harus punya warna yang bagus dan tagline yang bagus. Kalau hari ini bisnis ibu warnanya biru, bulan depan ibu buat merah, bulan depan ibu buat orange, orang nggak tahu produk ibu yang mana. Itu pentingnya kita melakukan branding produk dari hal-hal kecil, dari warna yang kita gunakan, dari bentuk logo kita, dari tagline yang kita gunakan pada bisnis kita. Contoh misalnya KNPI pada saat kegiatan PON kemarin kita membuat video namanya Metafora Barat Nusantara. Sebuah jawaban, tagline-nya adalah sebuah jawaban bagi siapa saja yang masih berpikir Aceh itu ketertinggalan, tidak bisa menerima perbedaan, Aceh itu sangat jauh dari kata modernisasi. Jadi Metafora Barat Nusantara adalah sebuah jawaban yang kita ingin berikan kepada siapa saja. Dan alhamdulillah kami diundang oleh TVRI Nasional untuk memberikan materi di Jogja bulan lalu tentang bagaimana kita mengeksekusi sebuah video yang namanya Metafora Barat Nusantara. Jadi apa yang kita jual di situ, tagline-nya, ceritanya, itu kenapa penting produk ibu-ibu tidak hanya berfokus kepada quality produknya, tapi cerita dari produknya ibu buat. Karena kalau nggak punya cerita, produk itu akan murah sekali. Oke. Selanjutnya ada eksekusi konten. Ketika eksekusi konten ibu-ibu bukan buat desain yang bagus, tapi tetapkan target konsumen yang ibu-ibu butuh, lalu pengulangan berkali-kali. Kalau ibu cuma ngiklan sekali terus ibu protes kenapa nggak ada yang beli sama saya, ya itu salah. Karena perlunya konsistensi dan repetisi di dalam membangun bisnis di era digital. Kalau ibu terus diulang-ulang berkali-kali dengan iklan yang sama, maka produk ibu berhasil masuk ke top of mind dari setiap konsumen. Oke, kalau ibu mau beli deterjen, ibu akan beli apa? Ibu, Rinso. Kenapa semua orang berpikir tentang Rinso? Karena Rinso yang pertama kali kita lihat iklannya di TV dan itu berulang-ulang kali kita tonton. Ibu kalau mau beli odol gigi, ibu akan bilang apa? Kenapa saya bilang odol? Odol itu merek, Bu. Ya kan? Seharusnya saya bilang kalau mau beli pasta gigi, saya akan beli Pepsodent. Tapi odol sudah melekat di top of mind kita sebagai produk pasta gigi atau sebutan untuk pasta gigi. Nah itu kenapa pentingnya pengulangan berkali-kali supaya orang tahu produk kita apa. 3, konsistensi dan inovasi. Kita perlu konsistensi dan inovasi. Kalau ibu cuma memperkenalkan produk ibu sekali 2 kali, orang nggak ada yang kenal produknya. Nanti kita akan belajar setelah ini. Next. Oke ibu-ibu, saya mau game sedikit cepat saya ibu karena kita nggak punya banyak waktu. Saya udah tutup beberapa. Saya ada contoh nih, ada 3 air mineral, saya sudah tutup mereknya, saya rasa ini sulit untuk ditebak. Kira-kira yang pertama apa ibu? Kok tahu ibu-ibu? Yang kedua apa? Cleo, pada bisa fit mungkin. Yang ketiga apa? Le mineral. Hebat nggak sebuah kepercayaan itu? Ibu bisa tahu dari warna tutupnya warna biru itu udah aqua, padahal ada Mon Aqua loh. Tapi karena Aqua yang jadi top of mind kita, maka kita akan memilih Aqua. Orange itu Cleo. Yang biru muda adalah Le mineral. Itulah penting warna dalam mendeskripsikan produk kita kepada konsumen. Kalau semua orang pakai warna biru, semuanya akan jadi Aqua. Benar ibu-ibu? Itu kenapa kita setiap beli air selalu bilang Aqua kan? Kita nggak akan bilang merek lain karena memang Aqua dengan trademarknya yang warna biru, kita menganggap semua air minum itu warna biru. Akhirnya keluarlah Le mineral dan Cleo yang menabrak kebiasaan. Itulah pentingnya menciptakan warna supaya ada kepercayaan yang tumbuh di bawah alam sadar kita ketika kita ingin membeli sesuatu produk. Selanjutnya, oke. Sekarang saya ngomong top of mind mindset orang kalau mau beli produk. Ada manis-manisnya nih produk apa ibu? Kok tahu ibu Le mineral? Karena diulang berkali-kali di iklan bukan? Ibu kalau minum Le mineral manis nggak? Karena sugesti. Ya kan? Karena sugesti kita terima, itulah pentingnya sugesti. Itu kenapa ada orang kalau berobat ke dokter yang lain nggak sembuh, harus di dokter yang sama, walaupun obatnya sama. Itulah pentingnya sugesti ketika kita membangun produk dengan tagline yang kita berikan. Yang just do it, mungkin anak muda tahu apa? Nike, oke. Berani kotor itu baik? Tagline yang menyusahkan ibu-ibu, apa Rinso. Seleraku. Oke, Indomie. Nggak ada yang bilang mie sedap, nggak ada yang bilang Sakura. Seleraku itu Indomie. Itulah pentingnya ibu membangun tagline bisnis yang baik supaya itu terikat dengan kuat dengan produk kita. Jadi orang kalau mau beli produk ingat dulu apa nih? Karena di era digital orang harus terikat dulu sama produk baru beli produk. Contoh ya,
Yang anak muda sering beli baju Korea di Shopee, harganya mungkin 15.000 atau 30.000, 40.000. Pas sampai pingin hasilnya bagus, kayak yang dipakai sama modelnya orang Korea, yang cantik. Pas sampai nggak bagus, tapi tetap beli. Karena kepercayaan dia kalau dia pakai dia akan secantik orang Korea itu. Itulah pentingnya kita membangun trust dan kepercayaan di era pasar digital. Selanjutnya. Nah, saya bilang kenapa pentingnya segmentasi ke dalam membangun konten. Supaya ibu-ibu jangan bikin iklan untuk semua orang, nggak bisa. Kalau kita bikin iklan untuk semua orang, orang nggak mau beli produk kita. Contoh misalnya gini, kenapa orang percaya minum Kratindeng itu bisa kuat? Karena iklannya itu orang lompat atau apa? Lompat lembing, lompat dari tebing, terus mereka main diving dan semua hal olahraga ekstrim. Sehingga muncul mindset ketika kita minum produk itu kita juga akan merasa hal yang sama. Itu yang penting dilakukan. Kedua, Starbucks. Siapa yang sudah pernah minum Starbucks? Saya belum minum Starbucks, belum pernah sampai hari ini. Tapi percaya nggak kopi Starbucks itu enak? Tapi pingin nggak minum Starbucks? Kenapa kalau nggak enak kopi Starbucks, tapi kalau orang minum Starbucks, orang foto Starbucks? Brandingnya, kerennya, mindset yang ditanamkannya, ini kopi mahal, ini kopi enak, iya kan? Padahal kalau kopi mahal banyak lebih mahal kopinya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita membentuk segmentasi ke dalam sebuah produk kita, ke dalam pengiklanan. Handphone, iPhone sampai hari ini mau pakai iPhone 7 pun tetap iPhone orang kaya, ya. iPhone itu dibentuk dengan value-nya. Dia nggak jual sistem yang mungkin operasi sistemnya lebih bagus Android, tapi yang dijual oleh Apple dari pertama kali apa? Value-nya. Dari pertama kali iPhone itu dibuat. Ekosistemnya. Jadi gimana caranya setiap produk itu bisa mengangkat nilai seseorang. Ya Bu, benar? Harga Samsung ada 30 juta, tapi orang beli iPhone 11 yang ada bobanya tetap taruh di atas meja. Sebagai bentuk apresiasi dia sama diri dia sendiri. Itulah kenapa penting sekali segmentasi dalam pengiklanan produk. Selanjutnya, udah hampir selesai ini. Nah, ini saya bahas sedikit tentang konsistensi dan inovasi produk. Ibu tahu bus ini dua-dua di Aceh sekarang? Sebelum ini Ibu pernah lihat bus warna merah? Enggak. Oke, itu pertama yang dilakukan oleh JRG, dia buat busnya warna merah. Dari pertama JRG keluar, dia masuk ke kelas eksklusif bus. Memang kelas bus yang bagus. Di tahun pertama, dia hanya menjadi bus. Tugasnya, dia ngantarin orang sampai ke tujuan. Di tahun selanjutnya, dia mulai berinovasi. Nah, tugasnya udah mengantarkan orang sampai ke tujuan, memberikan kenyamanan dan menaikkan status sosialnya. Karena dulu orang dianggap kalau naik bus itu orang nggak mampu. Jadi dinaikkanlah status sosial dari bus nih. Dia buat sleeper bus, harganya 400.000, 500.000 sekali naik. Dikasih experience yang baru. Padahal naik bus juga. Kalau bapak-bapak naik pesawat lebih cepat sampainya. Tapi harganya dan pengalamannya nggak sama kayak naik bus. Itu yang diberikan. Itulah pentingnya inovasi supaya kita bisa terus bertahan. Kalau kita tidak berinovasi, bisnis kita pasti akan mati. Kita tidak bisa bertahan di era digital hanya karena bisnis kita bagus. Nggak bisa. Karena bisnis bagus itu akan gampang sekali muncul ke depan. Saya kutip satu lagi kata-kata Panji Pragiwaksono di sesi saya yang terakhir ini. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau ibu buat bisnis lebih baik daripada orang, nggak ada yang notice, baik semua. Tapi kalau ibu buat beda, maka orang akan mengerti. Oke, slide terakhir. Nah, di dunia digital, ibu bisa jual apa saja. Ibu bisa jual jasa curhat, ibu bisa jual air minum dengan sejuta. Ini produk apa? Ponari apa Pokari? Jadi di Indonesia dulu ada fenomena namanya Ponari. Anak ajaib yang cuci tangannya itu bisa menyembuhkan banyak orang. Dan itu jadi bisnis. Kenapa? Karena viral di platform media sosial. Pada situ ada Facebook, terus diliput oleh TV-TV. Itulah kenapa di era digital kita bisa jual apa aja dengan ceritanya. Ya, orang nggak mau minum airnya, tapi ketika diceritakan air itu bisa menyembuhkan, orang beli airnya. Atau teman-teman bisa jual kegagalan seperti Mas Mursyid. Mas Mursyid ini adalah TikToker yang kerjanya buat makanan gagal terus-terus. Akhirnya itu menciptakan atensi dari konsumen untuk mengikuti dia. Ini gagal apa lagi dia besok ya? Karena kalau dia berhasil, followersnya jadi nggak senang. Akhirnya dia jualan dari situ, dia dapat endorse, itu dia membangun bisnisnya sebagai, dia membangun dirinya sebagai sebuah entitas bisnis. Next. Nah ini udah terakhir. Semua bisnis itu bagus teman-teman kalau dibuka, tapi kalau nggak dibuka bisnis itu nggak bagus. Jadi jangan terus ditanya ini bisnis apa yang bagus dibuka.
Karena kalau terus kita tanya, kita lebih banyak takutnya daripada beraninya. Ketakutannya belum kegagalannya belum terjadi, ketakutannya udah datang duluan. Jadi buat teman-teman, yuk sama-sama kita bangun bisnis, yuk kita mandiri, yuk kita putus mata rantai paradigma orang Aceh yang dimana anak muda harus jadi PNS. Kalau semuanya jadi PNS udah penuh kantor, nggak tahu kita duduk di mana lagi. Kita perlu sokong pemerintahan dengan menghidupkan ekonomi kreatif dari luar supaya kita balance nih. Ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang menjadi pegawai swasta, ada yang menjadi sektor non formal di luar pemerintahan sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tadi kita sudah mendengar ya, seluruh panelis kita sudah memaparkan presentasinya masing-masing. Saya yakin akan ada banyak sekali pertanyaan ini dari Bapak Ibu sekalian. Hanya saja kita membatasi kepada 3 penanya saja. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan. Ya, 1, kemudian 2. Ini di satu meja ada 2 orang nih, saya harus pilih yang mana, saya bingung. Tadi yang lebih duluan Bapak yang jaketnya warna hijau ya. Silakan untuk penanya yang pertama tadi ada kakak yang di sebelah kiri, silakan sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, dan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Ini kakak yang di sebelah kiri dulu tadi, yang pertama. Terima kasih. Pertanyaan ini kami tujukan kepada bapak-bapak yang punya bank ya. Kebetulan kami dari Inbisnya Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, saat ini kita sedang buat proposal tentang investasi atau pendanaan ya. Nah, jadi semalam saya sempat membuat proyeksi keuangan. Terus saya terpikir seperti ini Bapak, kira-kira bisa nggak ya diterapkan dalam keuangan bank seperti itu? Karena saat kita membangun usaha nih, misalnya kita terima investasi, nah kita maunya di tahun pertama, itu saya sudah buat proyeksi semalam, misalkan ada investor yang menginvestasikan dananya di kita, di usaha kita itu senilai 500 juta, tapi kita tetap memberikan hasil dari keuntungan, bukan dari nilai investasi yang diberikan ya Pak, tapi dari keuntungan. Nah, saya itu terpikir seperti ini Pak, boleh nggak ya kalau investor ataupun pihak bank itu untuk tahun pertama demi kelancaran UMKM ini berjalan, demi usaha berjalan, itu di tahun pertama boleh nggak ya kalau kita itu hanya membagikan profitnya saja, share the profitnya aja, tapi modalnya itu baru dikembalikan di tahun kedua sampai di tahun ketiga atau di tahun kelima gitu Pak. Jadi di tahun pertama murni kita share profitnya aja, karena pada awal-awal investasi itu kan pasti kita gunakan dana itu bukan untuk konsumtif, tapi untuk inventarisasi. Misalnya kita membeli alat, peralatan, bahan, juga peningkatan SDM. Nah, saya salah satu nasabahnya Bank BSI yang udah menerima KUR dan sudah berjalan 1 tahun, alhamdulillah lancar. Cuman saya terpikir sebaiknya apa pemerintah, baik pihak bank, tidak memberikan keringanan kepada kami ya, khususnya kami yang udah punya jaminan, yang udah dianggap layak, tapi kita inginnya di tahun pertama tolong untuk membagi share profitnya saja, jangan modalnya. Jadi itu bisa menguatkan kami Bapak, karena di perjalanan kita udah melakukannya dan memang pembayarannya berjalan lancar, tapi alangkah lebih baiknya kalau dengan limit waktu yang diberikan tetap 5 tahun, akan tetapi pemulangan modal itu dilakukan di tahun kedua hingga kelima. Kira-kira seperti itu ide dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke penanya nomor
2, tadi ada kakak yang berbaju warna pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Umaik Tasa dari LGID. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang terkait dengan branding. Nah, sebelumnya itu saya tuh LGID itu sebuah produk home decoration yang bisa untuk mengurangi polusi udara dan juga dia itu adalah lampu hias. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan target marketnya itu adalah kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Tetapi tapi kalau kita lihat dari data sekarang itu kebanyakan orang-orang yang peduli dengan lingkungan itu kebanyakan dari Gen Z. Nah, apakah kontennya itu akan saya sesuaikan dengan Gen Z atau saya sesuaikan dengan dengan target market saya itu ibu-ibu rumah tangga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan yang ketiga tadi kepada Bapak yang berjaket hijau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahreza, selaku pelaku industri kreatif juga di Aceh. Baik itu voiceover, saya juga basic penyiar radio yang ada di kota Banda Aceh. Jadi menarik ketika berbicara tentang investasi dan juga digitalisasi, di mana di sini saya melihat sebuah hal yang besar dengan datangnya amanah sebetulnya. Menjadi pengharapan baru bagi kami anak-anak muda, tapi melihat untuk sampai saat ini kami belum mengetahui nih kemanakah sebetulnya amanah ini akan berlangsung, kemanakah amanah ini akan mengarungi untuk menghiasi Aceh. Bagaimana di sini kami beberapa anak muda ini pas melihat amanah itu muncul kami sangat bergantung, tapi ketika selesai launching ya agak sedikit gimana gitu. Itu aja sih, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Mohon maaf. Tadi ada beberapa yang masih menunjuk tangan tapi karena waktu ya, mohon maaf. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama nih kepada bapak-bapak yang punya bank katanya tadi ya. Ini gimana Pak? Apakah ada keringanan untuk pelaku usaha yang baru memulai usahanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya tangkap tadi intinya adalah pembiayaan ya untuk hanya membayar margin ya dalam jangka waktu tertentu, kemudian selanjutnya baru sekaligus dengan angsuran kewajiban pokok. Jadi begini, kami di Bank Syariah Indonesia memang dalam beberapa segmen pembiayaan itu akan dilihat sesuai dengan cash flow yang dihasilkan oleh nasabah. Intinya seperti dulu. Jadi untuk segmen tertentu misalnya seperti pertanian, gitu ya, pertanian itu kan tidak langsung menghasilkan setiap bulan. Dia itu butuh waktu beberapa bulan sampai masa panen. Nah, nanti pada masa panen baru dilakukan proses pembayaran. Atau misalnya ada pembiayaan yang sifatnya sudah agak sedikit lebih besar untuk pembiayaan retail atau komersil misalnya, pembangunan pabrik ya. Jadi pabrik mungkin dalam jangka waktu tertentu belum ada cash flow untuk membayar kewajiban pokok, namun ditunda sampai dengan pabrik menghasilkan. Model-model seperti itu ada ya, cuman tetap nanti akan kita analisis berdasarkan segmen usaha masing-masing. Jadi tidak bisa digeneralisasi ya untuk semua sektor usaha, tapi tetap berdasarkan hasil analisis dari bank itu sendiri. Kemungkinan nggak lama-lama juga, 1 tahun nggak bayar itu nggak seperti itu juga ya. Tapi tetap nanti akan disesuaikan karena pada intinya bank ketika memberikan pembiayaan itu punya kewajiban untuk memastikan usaha itu berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan cash flow, keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Karena ketika kita buat proyeksi itu udah sama-sama itu. Jadi nasabah membuat proyeksi,
bank juga membuat proyeksi gitu. Jadi sehingga ketemu di situ. Yang mudah-mudahan Ibu salah satu yang usahanya sukses gitu ya. Dan terima kasih sudah menikmati fasilitas KUR di BSI. Tapi KUR itu jangan lama-lama. Karena KUR itu ada subsidi pemerintah gitu ya. Jadi kalau nanti usahanya sudah bankable, sudah ada agunan tadi ya. Kalau sudah ada agunan, usahanya sudah bankable, itu enggak lagi KUR, nanti kembali ke pembiayaan komersil yang mungkin nilainya bisa lebih besar. Kalau KUR kan maksimal hanya 500 juta, tapi kalau retail itu bisa sampai dengan 30 miliar. Jadi jangan lama-lama di 500 juta, segera aja ke miliaran gitu ya. Terima kasih. Ya, Bu Khatijah Bu ya. Iya, kayak kita langganan juga nih. Bulan puasa, ya kan, rame Bu ya, alhamdulillah ya. Cuma belum jadi nasabah kami, masih BSI ya. Oh udah, ya. Alhamdulillah. Jadi Bu gini, di Bank Aceh memiliki program namanya PRKS, nama program Ibu maksud tadi mungkin ya, pembiayaan rekening koran syariah. Ya, itu sistemnya boleh bayar margin duluan atau bagi hasilnya duluan, itu boleh. Cuma belakangan itu banyak yang menikmati fasilitas itu tidak lunas-lunas Bu, sehingga harus turun tangan OJK untuk baratnya ini nggak boleh sambung lagi. Pada saat OJK turun nggak boleh sambung lagi, kan setiap tahun diperpanjang itu Bu kontraknya. Si nasabah nggak sanggup bayar pelunasan sehingga efeknya ke si nasabah macet. Itu satu. Yang kedua, untuk yang berbagi hasil ini, si nasabahnya rata-rata tidak bisa memberikan laporan keuangannya setiap bulan untuk kita bagi hasil itu. Dan satu lagi, apabila penghasilannya tinggi, si nasabahnya lapornya rendah. Nah, itu menjadi kendala, ya kan? Kemudian kalau misalnya kita di sektor pertanian sama grace period seperti penanaman ubi di Kuala Simpang, ada grace period sampai 6 bulan atau 3 bulan, itu boleh sampai panen baru bayar bagi hasilnya atau bayar marginnya. Kemudian menjadi catatan juga usaha yang kita biayai ini adalah usaha yang sudah berjalan, bukan usaha yang baru beli mesin hasilnya dari usaha yang dijalankan yang baru ini, tapi sumber bayarnya tetap dari usaha yang lama untuk membeli mesin yang baru. Jadi hal-hal seperti ini ada, cuma balik lagi nanti dianalisa oleh bank mana yang cocok atau tepat. Karena yang penting kita akadnya nanti mau akad bagi hasil, mau akad jual beli, ataupun sekalipun akad hutang, jangan dibolak-balik. Sekarang di masyarakat kita kan banyak dipersamakan akad hutang dengan bagi hasil atau akad jual beli. Makanya di masyarakat kita familiar sama aja bank syariah dengan bank konvensional, karena akad-akad itu tidak bisa dibedakan. Contoh misalnya ada yang sifatnya akad hutang seperti pembiayaan untuk yang berbasis sosial misalnya, tapi produktif. Nah, dikasih akad hutang 1 miliar, baliknya 1 miliar. Nah, itu ada. Yang penting Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segala akad-akad itu, sehingga akadnya jangan dibolak-balik. Jangan akad hutang dipakai dengan akad yang berbasis berbagi hasil atau margin, karena di syariah ada akad yang tabaruk, ada akad yang tijarah. Nah, itu jangan dibolak-balik, sehingga kita sama-sama harus memahami nih akad bank ini jangan di masyarakat ini kan sama aja nih. Ya kan, makanya kita juga sosialisasi ke dayah-dayah. Jadi untuk memperkenalkan mana akad-akad yang sebaiknya kita gunakan. Sama seperti akad yang Ibu Khatijah, mungkin akadnya cocok bagi hasil, cuma nanti dilihat lagi. Intinya ada, gitu, Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih tadi sudah dijawab ya Kak pertanyaannya. Pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Pak Dais, tentunya ini terkait branding ini ya. Jadi tadi peserta menjelaskan bahwa dia ingin membuat produk lampu hias ya Kak ya. Lampu hias ini targetnya harusnya ibu rumah tangga gitu. Sedangkan yang care, yang peduli terhadap lingkungan itu sekarang kan Gen Z. Jadi bagaimana menentukan target marketnya ini, si Gen Z ini atau ibu rumah tangga? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih nih buat pertanyaan dari siapa namanya? Siapa? Hani. Ya.
Oke, jadi ini mungkin sedikit cerita aja. Saya punya studio foto namanya Kalanara Studio. Jadi Kalanara itu kita set up semuanya untuk foto keluarga memang dari awal. Karena kita anggap keluarga ini menjadi market yang renyah lah. Karena istilahnya mereka kalau foto itu pasti jumlahnya besar, pasti perputaran uangnya lebih cepat. Ternyata setengah tahun berjalan itu nggak works ternyata. Target market kita harus kita ubah. Nah karena ternyata orang nggak mau beli produk kita. Kita paham keluarga itu hanya foto keluarga itu 1 tahun sekali itu udah terlalu rajin untuk foto keluarga. Biasanya 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya kita ubah segmentasi kita ke Gen Z. Akhirnya Kalanara Studio tertopang pendapatannya dengan kedatangan teman-teman dari Gen Z untuk foto dengan banyak kebutuhan. Nah akhirnya kita ubah branding kita. Jadi Kalanara itu pertama cerita kala nanti, akhirnya kita ubah menjadi selalu ada bahagia di Kalanara gitu. Jadi kita ingin semua orang itu menganggap foto itu tidak hanya menjadi sebuah dokumentasi, tapi sebuah kenangan yang nanti bisa diceritain ke banyak orang kayak gitu. Jadi itu yang kita brainwash berkali-kali ke calon konsumen kita. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana dan apa langkah yang harus kita lakukan, adik harus coba dulu dua-duanya. Harus coba dulu ke PIRT-nya, ke ibu rumah tangganya, dan adik juga harus coba ke Gen Z-nya. Bisa dikombinasi enggak? Bisa. Bangun emosional keterikatan antara anak dan orang tua. Yang anak peduli lingkungan, orang tua mengaminkan apa yang anaknya harapkan. Nah, jadi bangun hubungan emosional antara iklan antara ibu dan anak. Misalnya ini kan orang tua kan punya keterbatasan ilmu pengetahuan nih. Jadi si anak berperan untuk memberikan knowledge itu terkait dengan produk yang kamu jual kayak gitu. Itu bisa dibangun. Yang penting usahakan setiap branding itu selalu relate dengan kita. Makanya ketika kita buat iklan, kita harus memposisikan kita yang nonton iklan, bukan orang lain. Kalau kita aja nggak tersentuh, iklan kita gagal. Pasti kayak gitu. Jadi usahakan tulis dulu, makanya copywritingnya dulu dibenerin. Copywritingnya dibenerin, baru nanti bisa eksekusi ke visualisasinya. Mungkin itu aja deh. Thank you ya, semoga membantu. Baik, terima kasih jawabannya ya, semoga sudah mencerahkan ya Kak ya, sudah tidak galau lagi mau target market yang seperti apa. Nah pertanyaan yang ketiga tadi ini pertanyaannya kemana nih arahnya amanah ini gitu, setelah launching kok setelah itu agak gimana gitu, itu tadi ya pertanyaannya, saya juga bingung nih pertanyaannya seperti apa. Mungkin kita langsung bertanya aja nih kepada JM dari Amanah, Ibu. Tadi ada yang bertanya nih Bu, terkait dengan Amanah ini akan dibawa kemana ini? Oh iya. Oh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi amanah mau dibawa kemana gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya yang ada di mindset teman-teman semua amanah nih apa? Gedung kah? Atau kegiatannya? Mau nanyanya yang mana nih? Nanya gedungnya dibawa kemana? Atau kegiatan amanah dibawa kemana? Coba ini pertanyaan yang berbeda. Dan saya tahu isi kepala bapak-bapak ibu semua. Dua-duanya Bu. Kalau untuk gedungnya sekarang ini kita sifatnya masih menanti dan menunggu Pak sesuai lagu ya. Tapi insya Allah segera direalisasikan karena tinggal kepengurusan administrasi. Dan kita memang nggak bisa melakukan banyak, hanya menunggu. Tapi kalau untuk kegiatan amanah saat ini pun kegiatan kita terus berjalan. Jadi bagi teman-teman yang merasa mau ikut andil di kegiatan amanah ini, silakan bisa menghubungi Amanah, sosmed kita aktif. Jadi kalau ngerasa mau join atau apa saja kegiatannya minta didukung Amanah asal ada di 7 sektor Amanah, kita bisa kolaborasi. Mungkin Bapak yang menolong saya, mungkin Amanah yang menolong Bapak, we'll see. Yang penting ada komunikasinya dulu. Gitu. Saya rasa sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi begitu ya Pak ya. Nanti coba langsung dihubungi aja Amanahnya Pak, biar tahu ya ini arahnya kemana gitu ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya minta tepuk tangan yang paling meriah ya untuk seluruh pembicara kita hari ini yang sudah membagikan insight yang luar biasa, informatif dan juga tentu saja ini memberikan inspirasi untuk kita, mungkin memotivasi Bapak Ibu pulang ke rumah nih langsung berpikir nih usaha apa nih yang bisa gitu dengan segala fasilitas yang tadi sudah dipaparkan. Oke, dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhirlah sesi plenary yang hari ini saya pandu. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke MC. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih. Walaupun sudah menjelang pukul 2 siang, tapi teman-teman dan kakak-kakak ibu-ibu sekalian masih tetap bersemangat begitu ya. Mohon tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa Pak Moderator juga menyampaikan tadi closing statementnya. Dan para panelis juga telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul daripada tamu undangan sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi plenary kita kali ini, kita mohon kesediaan dari Ibu PLH Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Aceh untuk menyerahkan plakat kepada moderator dan panelis kita pada kesempatan kali ini. Langsung terus habis. Ini ya, langsung ke sini ya. Mana dia? Baik, dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada Ibu Rosni dari UMKM Aceh. Dipersilakan untuk berfoto bersama juga. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada perwakilan dari Bank Aceh. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, dipersilakan Ibu untuk menyerahkan plakat kepada perwakilan dari BSI Regional Aceh. Dilanjutkan dengan foto bersama, 3, 2, 1. Oke, dan terakhir diberikan kepada moderator kita pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Meli Masni. Oke, foto bersama, baik. Dipersilakan Bapak Ibu untuk dapat berfoto bersama sekali. Ya. Dengan pose resmi begitu ya. Sudah seimbang? Oke. Oke, baik. Dipersilakan Bapak Ibu untuk dapat mengambil foto bersama. 3, 2, 1. Masih dengan pose resmi. 3,
1. Boleh izin gaya bebas sekali Bapak Ibu? Oke, gaya bebas sekali ya? Oke baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kepala DPM TSP Aceh telah menyerahkan plakat.